nama saya Nabila Lestari Sada dengan NIM 20070250033. Di sini saya dari kelas 6B. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Keuangan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Agung Haryanto, MSI. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGC. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik analisis atas laporan keuangan yang berfungsi mengubah data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentah menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih mendalam dengan teknik tertentu. Faktor utama pada umumnya mendapatkan perhatian oleh para analis diantaranya adalah likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau saat jatuh tempo. Lalu ada solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada rentabilitas atau probabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu serta stabilitas dan perkembangan usaha dan fokus-fokus analisis lainnya. Lalu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, maka bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri atau self-assessment yang mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based banking rating atau yang kita biasa sebut RBBR, baik secara individual maupun konsolidasi. Pengertian tingkat kesehatan bank adalah hasil dari penilaian kualitatif atas berbagai aspek berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar. Lalu dengan adanya penilaian kesehatan bank dapat ditinjau dari berbagai aspek tujuannya untuk memenuhi apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, atau kurang sehat atau tidak sehat. Dalam penilaian kesehatan bank merupakan instrumen bagi otoritas pengawasan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sektor perbankan dalam skala nasional di mana saat ini di bawah naungan OJK. Melalui penilaian yang berasal dari hasil analisis kegiatan operasional suatu bank, maka OJK ini akan lebih efektif dalam menentukan kebijakan serta memberikan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan. Lalu pembahasan yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang metode RGC-nya, yang dimana Bank Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan PBI nomor 13/1/PBI/2019 dan surat edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP yang mulai berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank yang mulanya menggunakan metode CAMELS menjadi metode RGC. Dengan metode RGC ini, unsur-unsur yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan bank pertama yaitu risk profile, yang kedua ada good corporate governance, yang ketiga ada earning, yang keempat lalu ada capital. Adapun untuk faktor risk profile yang digunakan dalam penelitian ada resiko pembiayaan dengan menggunakan rasio NPF atau non-performing financing dan resiko likuiditas dengan menggunakan rasio FDR atau financing to deposit ratio. Untuk rasio kredit ditunjukkan dengan besaran NPF yang merupakan presentasi jumlah kredit bermasalah atau dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet. Terhadap total kredit yang diberikan bank, semakin rendahnya rasio ini mengidentifikasi kemungkinan bank mengalami kerugian rendah dan laba naik atau negatif. Untuk rumus NPF ini, pembiayaan bermasalah dibagi jumlah pembiayaan. Lalu untuk FDR ini yang dimana resiko kredit terhadap deposit atau simpanan digunakan untuk menilai kemampuan bank membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Makin tingginya resiko mengidentifikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Lalu untuk rumus FDR yaitu jumlah pembiayaan dibagi jumlah DPK dikali 100%. Yang kedua ada good corporate governance atau GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lainnya yang terkait dengan GCG bank. Berdasarkan SEBI nomor 15/15/DPNP tahun 2013, bank diharuskan melakukan penilaian sendiri atau self-assessment terhadap pelaksanaan GCG. Nilai komposit GCG membantu peneliti dalam melihat keadaan GCG masing-masing bank. Ketiga ada earning. Secara konsolidasi, penetapan peringkatan penilaian faktor rentabilitas ditentukan berdasarkan analisis komprehensif dan struktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi
dan informasi keuangan lainnya yang mempengaruhi modal bank, dan itu menciptakan laba. Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor rentabilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2011 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu ROA atau Return on Asset, digunakan untuk mengatur kemampuan bank menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besarnya ROA mengidentifikasi semakin besar tingkatnya laba atau positif. Untuk rumus ROE sendiri yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Peningkatan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Untuk rumus ROE sendiri yaitu laba setelah pajak dibagi rata-rata total modal. Tiga yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil resiko, maka semakin efisien biaya operasional yang dikurangkan bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Untuk rumus BOPO sendiri yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Yang keempat yaitu ada NOM atau Net Operation Margin, resiko yang menggambarkan tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional. Untuk rumus NOM sendiri yaitu PO dikurang DBH dikurang BO dibagi aktiva produktif. Yang keempat ada rasio kapital, penilaian yang didasarkan pada permodalan yang dimiliki salah satu bank. Analisis ini berguna untuk melihat apakah modal sebuah bank telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan bank secara efisien, yang dimana semakin besar modal bank jika dibandingkan dengan dana yang nasabah yang telah dihimpun, maka tingkat keamanan nasabah akan semakin terjamin. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Yang digunakan dalam perhitungan rasio ini yaitu CAR yang merupakan perbandingan total modal dengan total ATMR. Lalu untuk perhitungan tersebut bertujuan menilai keamanan dengan kesehatan bank dari sisi modal pemilik. Semakin tinggi rasio CAR, maka kinerja bank semakin baik. Untuk rumus CAR sendiri yaitu total modal dibagi total ATMR dikali 100%. Oke, cukup sekian penjelasan materi tentang analisis keuangan bank syariah yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.